Oke, kita lanjutkan bahasan tadi. Ketika teman-teman tidak mampu menganalisa suatu permasalahan dengan tahapannya, diawali dengan gejala yang nampak, kemudian kedua juga ada diagnosa, ya, diagnosa permasalahan, ada prognosa, ada treatment, penanganan, dan sampai tindak lanjut yaitu follow up. Ya, pada tahapan-tahapan tersebut teman-teman juga harus menyadari bahwa perbedaan antara teori dan teknik konseling itu punya ragam variasi yang berbeda. Sehingga ketika kita mengambil dan memilih pendekatan teori itu harus tepat. Tidak boleh teman-teman memberikan satu gambaran ya tentang perbedaan teori ya. Artinya kita menerapkan semua teori dalam satu waktu, kemudian dalam satu permasalahan, tetapi kita menggunakannya itu sampai selesai. Sebaiknya gunakan salah satu pilihan teori yang tepat, kemudian ketika kita sesi kedua itu dievaluasi apakah ada perubahan atau tidak, maka sebaiknya kita akan beralih ke teori yang lebih tepat lagi. Maka analisis perubahan sikapnya bisa terprogram dan terencana. Ya, kemudian selain daripada itu, teman-teman juga memperhatikan adanya teknik ya. Teknik itu diantaranya kita melibatkan ada teknik scaling, ada teknik deep breathing, ada teknik kepiting makan sop ya. Karena dengan kepiting makan sop ya, artinya ikan gambaran tentang sajian pemahaman masalah kita, tapi kita menikmati masalah itu ya. Kemudian ada teknik deep breathing ya, olah pernapasan ya. Kemudian juga ada teknik modeling ya, sebenarnya sih lebih kepada empty chair, bangcong. Kemudian juga nanti teman-teman boleh melibatkan keterampilan teknik seperti pengecualian ya, teknik bermain peran, atau bahkan art counseling ya, terapi dengan seni. Nah, ini juga menjadikan terobosan baru ya, dimana nanti terobosan baru itu teman-teman bisa mengimplementasikan kepada siswa SMP, SMA, atau bahkan tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah atas maupun menengah pertama, kemudian nanti sampai tingkat ke perguruan tinggi. Nah, itu adalah salah satu art counseling yang akan kita bahas di video selanjutnya, dan kita akan praktikkan ya, dilengkapi dengan biblioterapi. Ya, mungkin ini salah satu temuan yang baru ya, dan belum bisa diimplementasikan oleh semua sekolah karena baru beberapa. Pada intinya layanan konseling ini masih bersifatnya konvensional, yaitu tatap muka. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan layanan dari seorang ahli profesi kepada klien yang membutuhkan untuk membantu yang dihadapi oleh diri klien. Ada konseling berbasis internet atau dikenal dengan cyber counseling, dan ada konseling konvensional yaitu konseling tatap muka ya. Jadi ada tatap muka, ada tatap maya, tapi tujuannya itu sama ya, fungsinya sebagai kuratif. Oke, baik, untuk pada kesempatan hari ini kita cukupkan. Next week ya kita lanjutkan lagi untuk bahasannya, dan silakan dilanjutkan dengan pembuatan video rekaman konseling cyber counseling ya, berbasis online, boleh dengan media chat, boleh dengan video call atau voice, ataupun di email ya. Yang penting berbentuknya itu adalah layanannya cyber counseling dengan modifikasi dan permasalahan yang teman-teman sampaikan secara bebas ya. Itu tema yang akan disampaikan oleh teman-teman itu berdurasi 15 sampai 30 menit maksimal ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi saja, dan diterapkan metode implementasi pendekatan keterampilan baik yang terencana maupun insidental. Dan jangan lupa untuk dilakukan summary ya. Summarizing itu adalah proses peningkatan pemahaman dari konselor kepada klien yang menyampaikan masalah. Kalau persepsinya sudah sama, berarti teman-teman dianggap sudah clear ya. Artinya tidak ada salah paham dalam memahami suatu konsep masalah. Untuk meningkatkan keterampilan empati kita kepada klien itu memang membutuhkan latihan ya, latihan dalam berbagai macam aspek permasalahan ya. Sehingga nanti kita tidak bisa dituntut ketika klien itu bermasalah
maka empati kita itu belum muncul ya. Itu sering terjadi. Kenapa? Karena masalah yang dirasakan klien itu memang tidak kita rasakan, tetapi di sini kita terlibat untuk bisa memahami masalahnya klien supaya kita lebih menyadari, lebih ada nilai-nilai tingkat kepedulian kepada si klien itu. Ya memang sedikit susah ya, karena hal ini juga sebagai tingkatan tertinggi bagi teman-teman yang akan mengikuti praktik secara lapangan ya, PPL 1 dan PPL 2. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya cukupkan. Thank you for your attention. I'm sorry if we have mistake. See you next time. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.